kami dari kelompok 9 akan mereview jurnal yang berjudul Pengembangan Model Bimbingan Karir Berbasis Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Kematangan Karir Siswa. Sebelum kami mereview jurnalnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Keketen Simorangkir, NIM AFB 18034. Lara dengan NIM FB 118035. Kayak di sini ada beberapa indikator yang akan kami review. Yang pertama yaitu judul. Judul di sini yaitu pengembangan modul bimbingan karir berbasis multimedia interaktif untuk meningkatkan kematangan karir siswa. Kemudian indikator selanjutnya ada volume dan halaman. Volume di sini adalah 2 volume. Halaman sini 1 sampai 9 halaman. Kemudian indikator selanjutnya tahun yaitu 2013. Kemudian penulis atau peneliti yaitu Dinar Mahdalena Lesana, Mungin Ede Wibowo, Imam Tajiri. Kemudian reviewer, di situ ada Eka dan Lara. Tanggal review yaitu tanggal 21 Desember 2020. Kata kunci di sini yaitu Career Maturity, Widens Career Modul, Interaktif Multimedia dan Base. Di sini indikator selanjutnya ada pendahuluan. Silakan Lara. Pendahuluannya adalah dalam jurnal tersebut terdapat masalah yaitu tentang sebuah sekolah di mana di masa menengah kejuruan SMK merupakan masa transisi menuju masa dewasa. Ini berarti masa menuju dunia pekerjaan atau karir yang sebenarnya. Secara psikologi, siswa SMK berada pada remaja yang berusia 15 sampai 18 tahun. Permasalahan karir terjadi pada remaja biasanya terkait dengan pemilihan jenis pendidikan yang mengarah pada pemilihan jenis pekerjaan di masa yang akan datang, perencanaan karir di masa depan, mengambil keputusan tentang karir masa depan, dan informasi tentang kelompok kerja yang ada dengan persyaratan yang harus dimiliki. Kaitannya dengan usaha pencegahan masalah karir, kematangan siswa di sekolah, dipandang layanan bimbingan karir adalah layanan tepat untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan karir, penggunaan media bimbingan sebaiknya tidak dilupakan mengingat bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu sistem di mana media menjadi salah satu komponen sistem. Layanan bimbingan macam media bimbingan konseling yang dapat digunakan layanan bimbingan konseling adalah berkaitan dengan usaha pencegahan masalah kematangan karir siswa yang ada pada media tersebut, seperti media cetak dan media modul. Media modul adalah salah satu bagian dari bahan cetak seperti internet, komputer, film, dan sebagainya. Multimedia interaktif merupakan kombinasi sebagai berbagai media komputer dan dasar pemikiran pengembangan modul bimbingan karir berbasis multimedia interaktif ini adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih dan ketersediaan sarana laboratorium komputer dan fasilitas komputer di laptop ataupun dimanfaatkan untuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling di SMK Lamongan. Alasan lain interaktif ini adalah dalam berbasis mengembangkan modul bimbingan karir adalah standar kompetensi inti yang harus dimiliki oleh konselor profesional. Seperti yang dikeluarkan oleh ABKIN, salah satu komponen berkaitan dengan penelitian adalah kompetensi berbagai karir yang akan dimiliki oleh siswa tersebut. Ya, kemudian indikator selanjutnya yaitu temukan alasan mengapa sang peneliti memilih problem tersebut. Ya, di sini peneliti memilih problem tersebut untuk mengembangkan modul bimbingan karir berbasis multimedia interaktif yang efektif untuk meningkatkan kematangan karir siswa di SMKN 2 Lamongan. Kemudian indikator selanjutnya yaitu problem seperti apa coba yang dijawab oleh peneliti. Oke, problem seperti apa yang akan dijawab oleh peneliti yaitu permasalahan yang ada pada modul bimbingan karir yang akan dijalankan oleh siswa yang akan datang, terus tentang bagaimana dunia kerja yang akan mereka tempuh untuk menguasai konsep kematangan karir.
Indikator selanjutnya yaitu kajian pustaka dan teoritis. Modul merupakan paket program yang disusun untuk dalam bentuk satuan tertentu dan didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan pelaksanaan layanan informasi dan bimbingan klasikal menurut Nur Salim 2010 halaman 14, menurut Daryanto 2010 halaman 49. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Kemudian, Super dalam Winkel 2004 halaman 633 mendefinisikan kematangan karir sebagai keberhasilan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir yang khas bagi tahap perkembangan tertentu, sedangkan Super dalam Winkel dan Hasuti 2006 halaman 623 menyatakan bahwa kematangan karir adalah keberhasilan individu menyelesaikan tugas perkembangan karir yang khas pada tahap perkembangan karir. Kemudian terakhir yaitu Super dalam Suffix 2001 halaman 52-53 mengemukakan 4 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur kematangan karir remaja, yaitu perencanaan, kesadaran individu bahwa dirinya harus membuat pilihan pendidikan dan karir. Kemudian selanjutnya indikatornya yaitu metode penelitian. Silakan Lara. Penelitian yaitu yang pertama yang diambil adalah metode penelitian dengan cara wawancara. Yang keduanya adalah research and development, yaitu menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan metodenya. Indikator yang selanjutnya yaitu solusi atau cara apakah yang digunakan oleh peneliti. Peneliti berupaya merumuskan pengembangan produk, yaitu pengembangan modul bimbingan dan karir berbasis multimedia interaktif untuk meningkatkan kematangan karir siswa yang kemudian diuji, validasi, dan diaplikasikan ke sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktif dengan metode dan desain penelitian pengembangan research dan development yang mendasarkan pada prinsip-prinsip dan langkah-langkah Board dan Gale dengan penyederhanaan langkah-langkah menjadi 3 tahap menurut Samsudi 2009 halaman 92, yaitu 1 tahap studi pendahuluan, 2 tahap pengembangan, dan 3 tahap model akhir. Kemudian di sini ada indikator kelemahan dan kelebihan isi jurnal. Silakan Laura. Untuk kelemahan dan kelebihan dari jurnal tersebut, yang pertama kelemahannya yaitu terlalu banyak teori yang dihasilkan oleh peneliti. Yang keduanya adalah kelebihan dari jurnal tersebut adalah sangat jelas dan lengkap untuk dipaparkan kembali. Indikator selanjutnya yaitu bagian jurnal atau sisi bagian manakah yang membuat tertarik, yaitu di bagian pembahasan, karena di bagian itu semua dibahas, baik teori sama penelitiannya. Kemudian indikator selanjutnya yaitu kesimpulan review. Silahkan Lara. Untuk bagian kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis data sebagaimana yang telah dipaparkan adalah bagian-bagian sebelumnya mulai dari tahap-tahap penelitian, pendahuluan hingga tahap uji coba lapangan untuk mengetahui keefektifan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, secara umum bimbingan konseling di SMK 2 telah menggunakan modul bimbingan karir, namun belum dikatakan maksimal dikarenakan beberapa hal seperti kompetensi konselor, dukungan dan kerjasama personal sekolah. Yang keduanya adalah modul bimbingan karir ini dibuat berdasarkan analisis tugas perkembangan dan kebutuhan sekolah. Ya, indikator yang terakhir yaitu apakah sumber referensi terbaru atau referensi terlama. Di sini penelitiannya referensi lama karena penelitiannya tahun 2013. Ya, sekian dari review jurnal kami dari kelompok 9. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terima kasih.